Ya, baik, saya buka ya perkuliahannya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini. Terus terima kasih juga untuk pengerjaan UTS-nya ya, bab satunya sudah. Sekarang sedang saya baca satu-satu ya. Mohon maaf, belum saya keluarkan nilainya, masih dalam proses. Ada yang sudah bagus, tapi ada juga yang masih belum belum jelas ya. Belum jelas itu maksudnya jelas apa yang mau dibahas itu belum belum jelas. Nah, hari ini mungkin 2 minggu ini sama minggu ke depan itu saya mau bahas, mau saya perlihatkan gitu satu persatu bab satunya punya kalian, terus kalian saya kasih feedback sekalian gitu. Jadi feedbacknya nggak lewat Google Classroom, soalnya ini kan kalau di sini direkam ya, jadi bisa dilihat lagi. Kalau di Google Classroom juga waktunya terbatas, jadi saya putuskan seperti itu. Semoga bisa ini ya, bisa diterima dulu. Baik, mungkin nanti saya sudah unduh 10 bab 1 nih. Nanti mungkin ada juga yang dibahas tapi orangnya nggak ada, tapi nggak apa-apa, nanti bisa bisa lihat di rekaman videonya ya. Sebentar dulu. Ya, oke, agak lama. Oke, saya munculkan ya, sebentar. Punya Vika dulu nih kayaknya nih. Punya Vika ya. Ada ya Vika ya hari ini ya? Ada sejak Ada, saya. oke, sip. Ya, Vika juga udah ngambil apa namanya eh, mata kuliah penulisan skripsi ya. Jadi sudah 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 maju sekali di tahap sekarang di bulan Desember ini. Mengenai penggunaan alih kode dan campur kode antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah KIWA 3 ya. Ini seperti yang sudah saya pernah sampaikan, temanya sangat jarang dibahas ya. Sepengetahuan saya sih, kalau sebatas saya di Unsada ya, belum ada mahasiswa yang ngebahas seperti ini ya. Jadi punya nilai originalitas yang bagus sekali ya. Terus ada keberanian juga untuk mengulas, itu kan capek ya bikin skripnya ya, nggak Vika? Iya, santai. Nah, itu juga sebuah sebuah apa ya? Sebuah hal yang sangat 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 saya apresiasi sekali itu, soalnya butuh keputusannya memutuskan untuk ya saya bikin skrip itu kan berat ya karena capek gitu dengerin lagi terus dikte gitu kan ya. Jadi capek juga gitu ya. Semangat ya Vika ya. Terus pertama, ada dari dunia. Di dunia terdapat banyak sekali ragam bahasa dan dari berbagai negara yang dapat kita ketahui pada masa globalisasi ini, bla 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 bla. Ini kalau kalau saya sih secara pribadi ya nggak begitu suka intro yang seperti ini sih kalau secara pribadi, karena terlalu apa ya, Terlalu keluasan ya, santai. iya, nanti kalau startnya terlalu jauh dari sini agak agak susah buat ngehubungin ke bawahnya gitu loh, kecuali memang ada keperluan ya untuk membahas dulu itu gitu. Tapi saya pikir sih bisa langsung mulai dari mengenai sosiolinguistik. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Jadi dalam berbahasa itu kan unsur-unsur sosial itu sangat penting ya. Terus sangat berperan penting gitu. Kalau misalnya Vika buka halaman JF ya, tentang apa namanya, sebentar, sorry, JF standar, sebentar.
Di JF standar itu ada penjelasan mengenai pentingnya apa namanya, pentingnya ilmu apa ya, pengetahuan sosial ya, seperti sosiolinguistik itu dalam pemerolehan bahasa. Sebentar, ini saya lagi unduh filenya. Sebentar ya, agak lemot. Ya, harus ganti HP, harus ganti laptop nih kayaknya. Cari alasan. Ya, nah ini nih ada nih. Sebentar, aduh, lemot banget. Bentar ya. Jadi di apa namanya, di sebentar, aduh, lama banget. Jadi Japan Foundation itu bikin standar ya, standar pembelajaran bahasa Jepang. Nah, di dalamnya itu namanya JF standard ya. Nah, di dalamnya itu sebagai dasar pemikirannya itu dia menyebutkan bahwa pengetahuan sosial ya, itu juga sosiolinguistik ya, maksudnya itu diperlukan dalam proses penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jepang. Sebentar ya, ini lemot banget. Nah, ini nih ada, sebentar. Saya alihkan dulu. Nah, di sini udah kelihatan belum? Udah sensei. Nah, kelihatan di bagian akar yang paling bawah ini kan ada kompetensi sosiolinguistik ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kompetensi berkaitan dengan sosiolinguistik ini adalah sebuah kompetensi yang mendukung proses penguasaan bahasa asing gitu. Ini bisa, di sini juga ada halamannya ya, halaman websitenya. Vika bisa lihat di situ nanti, atau yang mahasiswa yang lain juga bisa menjadikan ini sebagai referensi ya. Jadi ada macam-macam kompetensi yang dibutuhkan gitu loh dalam berbahasa asing. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Nah, nanti kalian lihat aja, ini ada halamannya di sini, JF standard ya, JF standard. Di sini mungkin Vika bisa mulai pembicaraannya dari sini ya. Dia membicarakan mengenai betapa pentingnya kompetensi linguistik. Nah, ini bentuknya sebuah pamflet nih. Ini juga ada penjelasannya sih sebenarnya. Nanti bisa Vika baca lagi, atau yang lain juga ya. Sebentar, saya hentikan dulu. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir sih daripada mulai bicaranya dari sini ya, dunia terdapat banyak sekali ragam bahasa gitu ya. Lebih baik langsung membicarakan mengenai pentingnya kompetensi
sosiolinguistik yang Vika bisa tulis berdasarkan pamflet tadi yang saya tunjukkan ya, JF Standard. Menurut saya itu lebih efektif sih. Terus baru nanti masuk ke pentingnya sosiolinguistik ya, nanti bisa masuk langsung ke code mixing, code switching gitu. Terus ya bisa di sini udah ada ketika kalian memunculkan ini ya, code mixing, code switching atau variasi within the same, ini code mix, terutama yang ini Vika kan bahasnya campur kode alih kode ya. Ini sudah bagus, ini sudah ada definisinya di sini, alih kode itu apa sih, campur kode itu apa ya. Jadi kita membayangkan pembaca kita tuh orang yang awam banget. Jadi satu-satu tuh harus dijelasin gitu loh. Jadi nggak main tabrak aja tuh ya. Terus di sini ada contoh ya dari Dogen, saya juga suka lihat sih ya. Ini juga bagus ya, jadi memperlihatkan adanya alih kode campur kode begitu. Terus setelah ini nah ini kita sadari sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saat melakukan percakapan sehari-hari. Nah ini di sini agak janggal sih kalau menurut saya. Iya nanti kalau di buku sosiolinguistik mungkin ada kali contoh-contohnya ya, contoh percakapan bahasa Indonesia yang kayak di pasar gitu. Iya, saya bacanya bahasa Sunda, Sensei. Nggak apa-apa. Bisa apa dimasukin kalau kayak gitu? Nggak apa-apa. Ada bahasa Indonesianya kan? Ada sih, Sensei. Nah iya itu aja, masukin aja nggak apa-apa. Jadi contoh konkret gitu loh di. Saya kira harus kayak dalam bahasa Jepang. Jadi saya juga kemarin tuh sempat kekurangan contoh gitu. Oh. Ada yang pakai bahasa Minang gitu di buku yang saya baca, Sensei. Iya. Jadi nggak apa-apa itu dimunculkan aja, tapi jangan banyak-banyak. Ini udah cukup, udah cukup bagus. Udah tinggal ditambahin aja di Indonesia juga kita menghadapi hal yang sama loh. Kita juga sebenarnya sudah menjalankan code switching ya, sama code mixing ya sehari-hari gitu. Nah ketika ini kan ini namanya bridging, kayak ini namanya bridging. Kalau saya pakai istilahnya bridging, jadi menjembatani antara dia kan Vika dari campur kode ini mau nyambung ke fenomena alih kode campur kode di dalam bahasa Jepang kan ya. Nah ini mungkin ini ditaruhnya setelah contoh yang bahasa Indonesia kali ya. Jadi tampilkan dulu yang bahasa Indonesia. Ini di Indonesia juga ada loh gitu. Baru ngomongin bahasa Jepang, code switching. Jadi gini. Pertama ngomongin yang code switching, code mixing dalam bahasa Indonesia dulu. Contohnya kasih. Terus ngomongin mengenai bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh orang Indonesia. Masukin di situ hasil survei. Di sini ada nggak hasil survei? Nah belum ada kan? Masukin di situ hasil survei JF bahwa Indonesia itu menempati urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pembelajar bahasa Jepang terbanyak di dunia gitu kan. Berarti banyak yang belajar nih. Nah, dalam bahasa Jepang juga ada code switching, code mixing gitu. Baru munculkan contoh yang ini. Itu kan jadi enak kan? Iya benar-benar. Ya. Nah, code switching, code mixing ini juga dalam bahasa Jepang itu banyak ragamnya. Nah, di situ masukkan penelitian-penelitian yang sebelumnya kan pernah tuh pasti ada yang penelitian code switching, code mixing di lagu bahasa Jepang kan pasti ada tuh.
ada banyak loh penelitian yang mengenai ini, contohnya ini. Nah di situ penelitian terdahulunya nggak usah dibahas lama-lama, nggak usah dibahas panjang-panjang. Ada bilang aja gini, ada yang ngebahas code switching, code mixing dalam bahasa Jepang di lagu, ada juga yang di komik, ada juga yang di game begitu. Jadi tapi sambil dicantumkan nama sama tahun terbitan si penelitian itu gitu. Oh itu bukan di penelitian yang relevan tapi. Nggak apa-apa, jadi sekilas aja. Jadi makanya volumenya nggak usah banyak-banyak di bab 1. Jadi menggambarkan bahwa penelitian mengenai itu tuh banyak gitu loh, ya kan. Itu juga menjadi sebuah latar belakang kenapa Vika meneliti kan. Jadi silakan itu dimasukkan. Terus penelitian yang relevan, oh iya di sini ya. Jadi di sini juga di sini baru dituliskan secara detail ya. Nah ketika menuliskan ini, ketika kalian mengutip, ini kan berarti mengutip ya, mengutip penelitian orang lain. Ini pertama namanya itu nggak perlu ditulis lengkap. Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Farhana aja, Farhana tahun berapa gitu ya. Jadi ini kayak gini aja, Farhana 2019 ya 2019 melakukan penelitian gitu. Jadi judul skripsinya pun nggak usah ditulis. Jadi Farhana tahun 2019 melakukan penelitian terkait alih kode dan campur kode itu. Dalam penelitiannya menggunakan data dari mana gitu. Jadi nggak usah. Ini juga bukan buat Vika aja ya, yang lain juga mohon diperhatikan. Ketika mengutip itu silakan kutip tulis nama belakang si penulisnya aja, nggak usah ditulis lengkap semuanya ya. Terus ditulis juga tahunnya, tahun berapa tahun penelitiannya. Terus tidak perlu dituliskan judulnya. Bilang aja Farhana tahun 2019 melakukan penelitian mengenai apa gitu ya. Oke ya. Terus demikian juga dengan yang lain di sini. Sedangkan untuk penelitian yang relevan ini gak usah gini. Bilang aja Nur Rahmadi tahun berapa juga melakukan penelitian mengenai alih kode dan campur kode. Untuk penelitian Nur Rahmadi tahun berapa menggunakan datanya berupa video dari mana gitu ya. Nah ini juga sama ya. Penelitian yang lain yaitu dari Sagala dan Rezeki tahun berapa gitu. Judulnya juga nggak usah. Jadi hanya mengenai apa begitu saja. Jadi tidak perlu tulis judulnya. Contohnya gini, Sagala dan Rezeki tahun berapa ini? 2000 misalnya ya. Melakukan penelitian mengenai code switching dalam seminar proposal gitu ya. Jadi nggak perlu ditulis langsung judulnya ya, seperti itu. Jadi jangan Rahmat dan Tri, tapi nama belakangnya ya. Ya, iya. Oke, ini juga buat yang mahasiswa yang lain, bukan untuk Vika aja ya. Terus identifikasi masalahnya. Nah, ini juga sebenarnya identifikasi masalah itu adalah highlight ya, bagian-bagian utama dari latar belakang sebenarnya. Jadi bagian-bagian pentingnya. Pertama, sebenarnya kalau mengenai sosiolinguistik itu kan nggak ada pelajaran khususnya ya. Bagaimana si bahasa Jepang itu digunakan di dalam masyarakat itu ada nggak kuliahnya? Kayaknya nggak ada gitu. Jadi
eh, di Dharma Persada sendiri belum ada mata kuliah yang mengupas mengenai penggunaan bahasa terkait dengan faktor-faktor sosial. Itu pertama. Jadi sebenarnya inputnya tuh nggak ada gitu loh. Itu juga mungkin menurut saya bisa diidentifikasi sebagai sebuah masalah. Itu pada umumnya belum ada sih. Gitu. Tapi ini juga riskan karena dasar penulisannya harus ada dasar penulisannya. Atau bisa juga menggunakan ini dasarnya hasil observasi terhadap buku-buku yang digunakan mahasiswa dalam belajar bahasa Jepang, Minnan Nihongo, terus New Approach gitu kan. Adanya paling contoh kalimat gitu kan, terus penjelasan sedikit, tapi nggak ada unsur-unsur penjelasan yang berkaitan dengan unsur-unsur atau faktor-faktor sosial, itu kan nggak ada. Itu bisa ditulis berdasarkan hasil observasi terhadap buku-buku pelajaran tersebut, ngerti nggak? Jadi nggak perlu ada dasar penelitiannya gitu loh. Jadi Vika bisa menuliskan bahwa di latar belakang ya, bukan di identifikasi masalah, mengenai code switching dan alih kode dan campur kode ini ada di dalam fenomena bahasa Jepang. Ini juga sebenarnya perlu dicari tahu juga di bahasa Jepang sendiri. Ini kan yang Vika ambil contohnya itu dari orang asing, sesama orang asing kan, Dogeng sama ya Mister itu tuh kan orang asing semua kan ya. Kalau bisa sih ada contohnya yang sesama orang Jepang gitu, kalau bisa sih ya. Kalau mau itu di lagu kan banyak tuh. Di lagu kemarin sih baru disuruh dicari contohnya lagi, kalau nggak di lagu di komik gitu Sensei. Nah itu iya, jadi kita munculkan bahwa di komik, di lagu itu ada fenomena penggunaannya gitu loh, ada code switching, ada code mixing. Nah sementara di buku ajar tuh nggak ada pelajarannya. Nah itu perlu dimunculkan, kalau menurut saya itu kan kontras. Di kenyataannya, di dunia asli, di dunia nyata ada penggunaannya, ada gitu loh. Tapi di buku pelajaran tuh nggak diakomodir nggak ada. Ya, tidak terdapat gitu ya, tidak terdapat pembelajaran mengenai code switching, code mixing ya, seperti itu. Ya, karena ya buku pelajaran itu ya hanya memuat pelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan bahasa gitu kan, gitu ya. Jadi bisa memasukkan itu sih kalau menurut saya di latar belakang ya. Terus nah itu bisa diangkat di sini juga, di identifikasi masalah. Pada kenyataannya ada penggunaannya di komik, di film atau di lagu ya, tapi tidak ada buku ajar yang mengakomodir itu ya, karena memang buku ajar bahasa Jepang di sini kan masih fokusnya ke Bompo gitu ya, tata bahasa begitu, jadi masih fokus ke pengetahuan bahasa gitu. Jadi mau nggak mau harus kondisinya seperti itu. Karena kondisinya seperti itulah dibutuhkan penelitian ini gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Ya, terus setelah melihat data ada ini kan, sehari-hari juga dalam perkuliahan memang ada code switching, code mixing gitu kan ya. Ini juga bagus nih, udah diangkat ya. Jadi ini udah bagus. Ya, ya ini juga oke. Terus yang di komik juga ya nanti diangkat bahwa ada hal yang seperti itu gitu. Ada code switching, code mixing.
Oke, sip sip. Mungkin itu dulu masukannya ya untuk Vika. Oke, saya Baik, Sensei. ya Terima kasih banyak. sama-sama. Saya stop dulu. Terus sekarang beralih ke sebentar. Yang ada dulu dah siapa nih? Ada Farhan, ada ya Farhan. Bentar. Ada Sensei. Oke, sip. Ya, sebentar. Mengenai ini ya, ketika kalian mengutip, itu kan kalian mencantumkan nama penulisnya ya, nama penelitinya. Nah, itu saya lihat kebanyakan itu masih menuliskan dengan nama lengkapnya gitu ya. Mohon diperhatikan nanti. Bukan nama lengkapnya tapi nama belakangnya saja. Kadang ada juga yang misalnya ngutip penelitian saya bilangnya Haris Setiawan Sensei gitu. Nah, mungkin ada juga pernah saya tanya kenapa kamu nulis begitu, saya nggak enak sama Sensei katanya begitu. Kalau penelitian itu ya udah dipanggil belakangnya Setiawan gitu, nggak apa-apa, bukan nggak mesti mikirin sopan atau nggak sopannya. Ya mungkin belum paham ya, tapi nggak apa-apa. Oke, ini punya Farhan ya. Farhan, nanti ini rata kanannya perlu diperbaiki ya. Jadi ini bagian kanannya perlu diperbaiki. Oke Sensei. Nah, ini Ronald Wardo mendefinisikan bahasa bla bla bla. Nah, ini Ronald Wardo ini tulisannya tahun berapa? Ya. Ini Farhan ya, Farhan mengutip langsung dari bukunya Ronald Wardo atau mengutip dari kutipan. Ini yang perlu dipertanyakan. Dari kutipan. Nah, itu nggak boleh begini. Ya. Ini kalau seperti ini ya munculnya itu seolah-olah Farhan itu baca dari bukunya Ronald Wardo. Kenyataannya kan enggak. Ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Apa namanya ya, mungkin belum ini ya, lagi sulit juga nyarinya ya, tapi harus dihindari yang seperti ini. Terus banyak double space. Double space-nya banyak. Oke ya, terus jadi ketika kalian tidak bisa mencari bukunya kalau seperti ini ya, mau ngutip nih yang kalimat ini tapi bukunya nggak ketemu, bukunya Ronald Wardo atau PDF-nya gitu ya. Pertama, pilihannya ada dua ya. Yang pertama mengutip dari kutipan, misalnya Ronald Wardo tahun berapa, dalam siapa tahun berapa begitu. Misalnya saya mengutip ya, misalnya saya mengutip kalimat ini dalam penelitian saya tahun 2019 misalnya. Terus Farhan lihat penelitian saya dan mengutip ini yang sama gitu. Jadi nanti di tulisannya Farhan, Ronald Wardo tahun berapa dalam hari tahun 2009, dalam Setiawan tahun 2019 menyatakan atau mendefinisikan bahasa sebagai begitu. Tapi itu tidak disarankan sebenarnya, mengutip dari kutipan itu sebenarnya beresiko. Kenapa beresiko? Karena ketika mengutip dari kutipan itu ada kemungkinan kualitas atau kuantitas dari si informasinya itu berkurang. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Karena itu tingkat kepercayaan terhadap tulisannya jadi menurun gitu loh. Kayak orang ngegosip jadinya. Ya, misalnya jadi kalau gosip itu kan dari orang ke orang lain gitu ya. Setiap orang pasti ada bumbunya sendiri, ya nggak sih? Nah, kenapa gosip itu tidak boleh, gibah itu tidak boleh? Karena itu ada bumbu-bumbunya itu, termasuk itu ya. Maksudnya itu membicarakan orang kan nggak boleh.
Bumbu-bumbunya itulah yang menyebabkan kualitas atau kuantitas sebuah informasi yang dikutip itu jadi berkurang ya. Jadi ada pertambahan mungkin ya, ada pertambahan pengurangan nilai di situ. Makanya tidak disarankan. Sebaiknya cari bukunya dulu yang aslinya kalau tidak ketemu. Ya. Pertama pilihannya tadi, kalau saya harus ngutip ini nih gitu. Nggak bisa kalau nggak ngutip ini, tapi nggak ketemu bukunya. Nah itu boleh, silakan mengutip dari kutipan. Tapi kalaupun tanpa kata-katanya Ronald Wardo masih bisa menulis atau bisa mengutip dari tulisan orang lain, silakan begitu aja. Silakan kutip dari buku lain, atau sama sekali tidak dituliskan di sini, tidak perlu dituliskan gitu pilihannya. Ya. Oh jadi dihilangin aja gitu kan Sensei? Yang Iya. Ronald Wardo-nya. Iya, daripada beresiko ini ditanya nanti di sidang ini ada nggak bukunya gitu kan. Nggak ada Sensei, nah nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh ya, namanya jadi bohong gitu. Karena ya jadi niatnya mungkin nggak ada niat ngebohong, tapi dengan begini kalau munculnya seperti ini, itu saya yang baca, siapapun yang baca itu pasti berpikir Farhan udah baca bukunya Ronald Wardo dan mengutip salah satu kalimat di dalamnya, begitu jadinya. Jadi makanya harus dihindari ya. Begitu ya. Jadi untuk yang lain juga sama, bukan buat Farhan aja ya. Oke, terus ini juga sebenarnya sama seperti yang tadi di Vika ya. Pendahuluan seperti ini kalau saya pribadi nggak begitu suka, karena ya tadi susah gitu, mendingan kalau mau ngomongin ini langsung aja ke onomatope, nggak apa-apa gitu. Onomatope adalah gitu kan, onomatope itu apa sih gitu kan, kasih definisinya dari buku ya, dari bukunya siapa, dari kamus, dari KBBI, dari mana, dari kamus Jepang, onomatope dalam bahasa Jepang tuh apa sih gitu. Onomatope itu apa sih, dijabarkan kan. Terus baru misalnya menyangkut ke bahasa Jepang, kayak tadi, sama kayak Vika, salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari orang Indonesia adalah bahasa Jepang. Dibuktikan dengan jumlahnya yang ya Farhannya baru masuk ya. Tapi nggak apa-apa. Ya baik, kita lanjutkan. Farhannya nggak ada. Ada nggak sih Farhan? Oh, Fabianus yang masuk. Oke. Oke ya. Ya saya lanjutkan saja. Jadi ini kan Farhan kayaknya mau bahas tentang Gitaigo Gihongo ya. Dalam mana sih? Sorry. Dalam anime kalau nggak salah ya. Sebenarnya ini untuk Gitaigo Gihongo dalam anime itu udah banyak sih ya, udah banyak banget. Itu perlu dijajaki dulu penelitian yang sebelumnya itu kan udah banyak ya, jadi perlu dijajaki dulu apa saja yang sudah dibahas gitu, jenis anime apa saja yang sudah dibahas Gitaigo Gihongo-nya. Coba saya lihat ya, kayaknya ya nih tuh identifikasi masalah, rumusan masalahnya nggak ada.
Ya, jadi kalau ini sebenarnya bukan identifikasi masalah. Kalau ini, kalau saya lihat isinya ya, ini isinya adalah perumusan masalah ya. Nah, jadi ketika kalian ya memunculkan, sebentar, ketika kalian memunculkan misalnya JoJo Bizarre Adventure karya ini volume 37, ini nanti akan memunculkan pertanyaan, kenapa harus volume 37 begitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ketika kalian memunculkan seperti ini, akan muncul pertanyaan, kenapa harus komik JoJo Bizarre dan kenapa harus volume 37. Itu harus bisa dijawab. Nah, kira-kira bisa nggak dijawab nih ya, harus diperhatikan. Kalau tidak bisa dijawab ya sebaiknya paling nggak volume 37-nya ini harus sebaiknya dihilangkan sih kalau menurut saya ya. Ini tapi untuk Farhan nanti kalau lihat video ini, pertama Gitaigo, sebentar, Gitaigo, ini Giongo ya. Oh, ini juga ada nih. Jadi Gitaigo dan Giongo dalam komik ya, ini pasti udah banyak banget yang ngebahas ini gitu. Jadi perlu dirunut lagi. Kenapa udah banyak nih? Kenapa masih dibahas lagi? Jadi harus menjawab pertanyaan itu. Ya, jadi kalau tidak bisa menjawab ini agak sulit untuk majunya gitu. Jadi nggak muncul originalitasnya. Ya. Terus di sini masuk oke lah tadi dari awalnya agak ini ya, maksudnya dari yang tipikal tadi ya, ini pendahuluannya ini yang umum banget gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya ya lebih baik dihindari yang pendahuluan umum seperti ini, bahasa adalah gitu ya. Mendingan langsung aja ke mengenai Giongo Gitaigo gitu dalam bahasa Jepang. Onomatope misalnya, mulai dari onomatope adalah kasih definisinya, contoh-contohnya dalam bahasa Indonesia ya. Itu juga harus ada dasarnya ya. Silakan mengutip dari buku tentang onomatope dalam bahasa Indonesia, cari aja penelitian mengenai itu. Terus baru kita bicara ke onomatope dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah salah satu bridgingnya ya. Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa yang banyak dipelajari di Indonesia. Dibuktikan dengan hasil survei Japan Foundation yang menyatakan bahwa pembelajar bahasa Jepang Indonesia itu banyak, urutannya kedua di dunia. Nah, dalam bahasa Jepang ada juga onomatope, sebutannya Gitaigo Giongo gitu kan. Jadi bridgingnya tuh smooth gitu. Jadi enak gitu ya. Nggak kalau bahasa Sundanya mah gejlik gitu ya, nggak ngegejluk gitu. Apa itu bahasa Indonesianya? Nggak tiba-tiba begitu ya. Seperti itu. Terus setelah menuliskan kata Gitaigo Giongo, itu langsung dibahas Gitaigo Giongo itu apaan sih, definisinya dikasih tahu ya. Definisinya dikasih tahu. Nah, ini Farhannya baru masuk. Ya, definisinya dikasih tahu ya tentang Gitaigo itu apa, Giongo itu apa. Ya. Terus ya oke ya, ini dari Chonang Sensei ya. Nah, ketika kalian membahas suatu fenomena bahasa dengan menggunakan data dari komik atau anime, itu bisa menggunakan hasil survei Japan Foundation yang menyebutkan bahwa sebagian besar pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu adanya di SMA SMK gitu loh. Dan
ada juga tulisan di hasil survei Japan Foundation itu menyebutkan bahwa pengaruh pop culture Jepang itu sangat besar. Itu bisa menggunakan itu. Di sini sudah ada nih Farhan ya, udah bagus ya. Udah bagus nih. Ini bridgingnya bagus yang bagian ini ya. Jadi orang Indonesia, sebagian besar orang Indonesia belajar bahasa Jepang itu karena ada ketertarikan ke budayanya gitu. Nah, salah satu budaya yang populer adalah komik ya kan, komik bahasa Jepang. Mungkin bisa dibahas sejarah masuknya komik bahasa Jepang di Indonesia itu sejak kapan. Bisa cari di Google Scholar misalnya sejarah masuknya komik bahasa Jepang gitu. Itu pasti muncul sih kalau menurut saya. Ya. Terus nah ini Farhan juga udah memunculkan ini nih bagian yang menunjukkan bahwa rasio dosen sama rasio guru sama murid bahasa Jepang itu kurang bagus ya. Hanya saja penempatannya mungkin ya yang perlu diperhatikan, urutannya mungkin kurang pas kalau menurut saya. Ya, jadi tadi juga saya sudah bicarakan di sebelum Farhan masuk ya. Jadi di sini Farhan kan mau membahas ini nih, analisis Gihongo Gitaigo dalam komik ya. Pertama, skripsi yang membahas Gitaigo Gihongo dalam komik itu banyak banget. Jadi karena banyaknya itu, Farhan harus berusaha memunculkan originalitasnya punya Farhan sendiri. Gimana caranya gitu? Caranya yaitu salah satunya dengan membaca semua, ya nggak mesti semua sih, sebagian besar dari penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya mengenai analisis Gitaigo Gihongo dalam komik bahasa Jepang. Terus dari dari banyaknya komik bahasa Jepang, kenapa JoJo Bizarre yang dipilih gitu? Itu pertama harus bisa menjawab itu. Ya. Terus dari banyaknya volume yang ada di komik JoJo Bizarre itu, kenapa yang dipilih tuh komiknya volume 37 gitu? Itu juga pertanyaan yang harus dibahas, yang dijawab ya oleh Farhan. Kalau misalnya tidak bisa menjawab, lebih baik volume 37-nya dihilangkan saja. Ya. Nah, gimana caranya? Iya, jadi gimana caranya supaya Farhan bisa meneliti ini nih? Perlu dicari tahu dulu penelitian sebelumnya ngebahas komik yang kayak gimana. Kan komik itu ada genrenya kan, ceritanya ada yang action, ada yang sehari-hari, sama kayak anime kan, ada yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, ada yang menggambarkan apa gitu kan. Nah, di penelitian sebelumnya itu udah dibahas komik yang seperti apa. Itu yang perlu dicari tahu. Jadi dengan begitu kita bisa cari celah gimana nih supaya kita bisa meneliti Gitaigo Gihongo dengan menggunakan data dari komik JoJo Bizarre Adventure ini, gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Terus ini juga identifikasi masalahnya sebenarnya ini isinya ya, perumusan masalah sih sebenarnya. Identifikasi masalah itu ada lagi. Terus Farhan juga perlu melihat di komik itu kan ada banyak Gitaigo Gihongo kan. Kalau lihat dari penelitian sebelumnya pasti banyak kan. Di anime juga sering muncul gitu. Tapi di buku pelajaran gimana? Ada nggak? Ini juga sama kayak tadi kan, sama kayak punya Vika. Di buku pelajaran bahasa Jepang yang selama ini kita pakai, ada nggak nih pelajaran mengenai Gitaigo Gihongo? Dilihat di situ. Nah, misalnya ada nih, di mana, di bab berapa, halaman berapa, terus disajikannya seperti apa? Apakah ada dangdutan dulu, kedengeran nggak? Dangdutnya kedengeran ya, Mas. Ya, kita dangdutan dulu dah. Oke.
Ya, jadi perlu perlu dangdutan dulu tadi ya. Perlu apa tadi ya? Hmm, ya, tadi perlu dicari tahu dulu di buku pelajaran bahasa Jepang itu disajikannya seperti apa. Adakah contoh kalimatnya? Kan Gitai Gogi Onggo juga jenisnya banyak ya. Nah, misalnya nanti setelah melakukan observasi, memantau ya, melihat kondisi Gitai Gogi Onggo di buku ajar, terus ternyata menemukan fakta bahwa di dalam buku ajar tidak diajarkan. Nah, itu kan bagus kondisi seperti itu. Makanya perlu pengkajian khusus dalam bentuk penelitian ini gitu loh. Jadi ada kebutuhan gitu. Di buku ajar nggak ada, di buku ajar nggak diajarin kan misalnya ya. Kalaupun ada paling sedikit kan. Iya, jadi itu perlu dijelaskan di kondisinya tuh di buku ajar kayak gimana. Apa aja yang diajarin di situ Gitai Gogi Onggo. Nah, misalnya ada nih tapi sedikit misalnya. Nah, dikontraskan dengan kondisi di komik misalnya. Di komik itu kan banyak ya, muncul dan macam-macam gitu, ada dodododong gitu misalnya, ada apalagi gata-gata atau apalagi kusu-kusu misalnya, ada macamnya kan banyak ya. Nah, buku ajar itu tidak bisa mengakomodir kebutuhan yang yang ada di dunia nyata gitu loh. Dunia nyata walaupun itu representasinya di komik gitu ya. Jadi komik itu kita anggap sebagai penggunaan bahasa yang real. Nah, di situ ada banyak penggunaannya, tapi di buku ajar sedikit diajarinnya gitu. Nah, ada gap kan, ada kontras kan, sesuatu yang kontras. Di lapangan butuh, tapi di gudangnya nggak ada gitu kan. Nah, untuk menutup gap ini diperlukanlah penelitian gitu yang dilakukan oleh Farhan begitu. Ini juga buat yang lain juga sama ya. Kalian bisa mencari gap itu dengan melihat kondisi pembelajaran di buku ajar. Untuk yang lain juga sama. Tentang perbedaan Uchini, Aidani atau apa kek gitu ya. Sama halnya dengan yang ini yang sekarang sedang saya bicarakan dengan yang mengenai Farhan ya, mengenai Gitai Gogi dan Gi Onggo. Jadi itu yang akan menjadi yang kita identifikasi sebagai masalah. Di lapangan butuh, tapi di kelas nggak diajarin. Nah, kalau ini kan kalau di kelas nggak diajarin kan cara ngomongnya jelek tuh, maksudnya kayak nyalahin gitu loh. Nah, jangan pakai cara bicara seperti itu, cara menulis seperti itu nggak baik. Jadi menggambarkan keadaan aja, ternyata di buku ajar tuh ada. Hanya saja volumenya, kuantitasnya, dan kualitas penjelasannya masih minim gitu misalnya. Jadi bukan menyalahkan tapi menjelaskan keadaan gitu ya. Ya, oke ya. Jadi biarkan nanti yang baca tuh yang melihat, oh iya bener ya, di buku ajarnya sedikit tapi di komik muncul banyak banget gitu kan. Ada kontras seperti itu. Tapi masalahnya yang berat untuk Farhan itu tadi yang saya sebutkan bahwa penelitian mengenai Gitai Go dan Gi Onggo dalam komik itu udah banyak dibahas. Jadi perlu ekstra kerja lagi untuk melihat penelitian seperti apa sih yang udah pernah dilaksanakan gitu. Supaya Farhan bisa memunculkan originalitas punya Farhan sendiri. Gitu ya. Oke, terus ini juga sama nih, pendekatan modifikasi tingkah laku dikemukakan oleh Skinner. Skinner ini tahun berapa? Terus Farhan ini ngutipnya dari bukunya Skinner atau dari mana? Kalau menurut saya sih, saya juga susah buat dapat bukunya Skinner ya. Mungkin ini dari kutipan dari penelitian yang lain ya. Mungkin ya. Nah, ini yang seperti ini betul ya, perlu diperjelas lagi ya. Jadi yang baca itu paham, oh Farhan baca dari kutipan gitu ya. Ini juga buat yang lain juga sama ya.
Terus penelitian mengenai Gihongo Gitaigo itu bagus sekali kalau menurut saya. Karena apa? Karena di buku pelajaran kan minim ya, nggak ada pengetahuannya sedikit. Tapi ternyata kita butuh gitu loh sehari-hari. Di komik tuh ada gitu. Apalagi komiknya misalnya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu juga kebutuhan terhadap pengetahuan Gitaigo dan Gihongo itu cukup tinggi gitu, tapi sebenarnya nggak belajar di kelas gitu. Jadi gimana dong? Nah kan gitu, ini gapnya bagus gitu loh. Hanya saja perlu ekstra kerja keras di research mengenai penelitian apa saja yang sudah pernah ada mengenai hal yang sama gitu ya. Itu bebannya Farhan sih kayak ngomongin itu kerjaan lo gitu. sorry maksudnya ya itu tantangannya di situ gitu untuk Farhan ya. Itu mungkin itu dulu untuk Farhan. Kita beralih ke yang lain ya. Jadi mungkin satu kali pertemuan paling ngebahas 3-5 gitu kali ya, jadi nggak bisa banyak-banyak. Sebentar, sekarang punya Fahri. Iya Sensei. Fahri ada ya, oke sip. Tentang fungsi ATG dalam manga Kurono Nantoka. Kurono Sokanshi. Ya, Sokanshi. Nah ini kalau memunculkan bahasa Jepang, maksud saya huruf kana atau huruf kanji ya, itu juga perlu hati-hati karena ini kita perlu membayangkan bahwa nanti yang baca penelitian kita itu orang yang sama sekali nggak paham bahasa Jepang. Jadi ketika kalian menulis itu harus ada kesadaran seperti itu, bahwa yang baca itu orang awam. Jadi dia tuh orang awam tuh nggak paham apapun gitu loh, sedikit mengenai kejepangan. Jadi harus satu-satu harus dijelasin gitu. Ya baik Sensei. Ya, seperti itu. Nah ini sudah muncul sebentar. Ya, ini punya Fahri ya. Ya ini juga punya Fahri, masih sama dengan temannya ya, mulai dari bahasa merupakan alat komunikasi ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Secara pribadi, kalau saya pribadi nggak begitu minat dengan cara penulisan seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian bisa meramunya ya, menggabungkannya supaya masing-masing bridging ya, masing-masing jembatan antar paragraf itu oke, nggak gejelik-gejelik gitu ya, nggak tiba-tiba, itu nggak masalah ya. Nah ini juga kalau menurut saya bagian ininya terlalu umum ya, terlalu umum. Dan ketika masuk ke sini, masuk ke beragam bahasa gitu ya, jadi mungkin perlu diperhatikan. Iya baik Sensei. Oke, terus untuk kenapa nggak langsung bahas kanji aja? Jadi pengen bahas kanji, begitu saya ngirim ini Sensei, saya baru kepikiran mau bahas kanji selanjutnya. Jadi kalau ini kan terlalu bertele-tele awalnya. Iya. Terus karena saya nggak punya buku dan kesempatan buat ke perpus sedikit, jadi saya pakai ini dulu. Oke ya, oke sip. Jadi saya terbatas di buku aja Sensei. Nah ini dari sini juga nggak apa-apa kan, dari sini nih. Kalau kanji itu kan kalau di buku yang e-book yang saya kirim nggak ada ya di situ ya, nggak ada ya. Oke. Lihat Sensei, soalnya saya baru tahu yang kemarin. Oke, jadi untuk kalian yang mau nulis mengenai karakter bahasa Jepang, itu mungkin bisa pakai bukunya Pak Dedi Sutedi ya, yang linguistik bahasa Jepang itu. Saya juga ada sih. Sensei, Ya. kalau misalnya buku dari PDF itu bisa nggak Sensei dipakai?
Boleh asal jelas aja judulnya, pengarangnya, tahun terbitnya. Soalnya di sini itu saya nemu buku, ternyata bukunya itu terbitan luar, saya belinya $100 di Amazon lagi. Oh iya. saya cari di e-commerce Indonesia nggak ada. Kalau ada PDF-nya sih bagus. Bisa asal ada jelas aja bukunya itu buku apa gitu, terbitannya tahun berapa, yang nulis siapa gitu kan. E-book itu boleh, nggak masalah. Ya, oke. Terus untuk ini penulisan ini ya, kanji adalah gitu ya. Ini kan definisi ya. Ini ada cara penulisannya sih. Jadi biasanya ini di buku panduan juga udah ada. Biasanya ya, ini tuh lebih ininya menjorok ke sini gitu ya. Misal ini contoh ya. Ininya juga. Terus fontnya itu lebih kecil. Misalnya segini. Gitu. Jadi menjorok kanan kirinya tuh lebih sempit ya. Terus fontnya lebih kecil. Ini setiap kali ada yang seperti itu. Betul. Kayak gitu Betul. Ini juga untuk yang lain juga sama ya. Setelah saya waktu itu bingung juga masukin tulisnya itu gimana. Ya, jadi ini juga artinya sama ya. Jadi dipersempit gitu, kayak gitu. Disamakan dengan yang di atasnya. Di buku panduan itu kalau nggak salah ada, jadi nanti silakan dilihat lagi. Baik, Sensei. Ya. Terus di sini ngomongin kanji ya. Jadi kanji, saya pikir penelitian tentang kanji banyak ya. Ini juga udah bagus nih. Iya, Fahri ada banyak mengutip dari buku ya, dari kamus kali ya. Nah ini juga ada nih. Iya, dari kamus. Ini bagus. Nah, setelah memunculkan ATG ya, setelah ini nih, ini kan baru muncul nih. Di sini Fahri baru memunculkan istilah ATG nih di sini ya. Nah, di sini langsung kasih contohnya. Contohnya gimana sih ATG itu? ATG itu saya lupa masukin, Sensei. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Jadi begitu kalian memasukkan sebuah fenomena baru ya, sebuah kata-kata baru, itu silahkan definisinya apa, contohnya apa gitu ya. Jadi kayak seperti yang tadi saya bilang, bayangkan orang yang baca itu benar-benar awam gitu, benar-benar bego gitu, benar-benar nggak ngerti apa-apa. Jadi satu-satu tuh harus dijelasin gitu. Kenapa? Enggak, kalau nggak salah tulis di bawah, apa lupa ya? Ada ya, jadi oke. Jadi begitu kalian memunculkan satu hal yang baru di tulisannya ya, kasih definisinya apa ya, terus contohnya kayak gimana gitu ya. Jadi jelas gitu, orang yang baru baca juga bisa paham. Nah, di sini Fahri sayangnya belum ngebahas ATG di buku ajar ya. Di buku pelajaran belum. Nah itu kalau menurut saya itu nilai jual, maksudnya bagus untuk dipasang di latar belakang, karena ATG itu dipelajari nggak di pelajaran kanji? Enggak kan? Enggak, tapi banyak muncul di mana-mana kan? Iya. Nah, banyak muncul di mana-mana itu dikasih contohnya, di anime kayak gimana, di manga kayak gimana, di light novel kayak gimana, itu kasih contohnya nih kayak gini loh munculnya. Tapi di buku ajar tuh nggak ada, di buku kanji tuh nggak ada pelajaran kayak gini. Terus gimana dong kita buat pahamnya? Kan susah ya kan, gitu kan? Kita meyakinkan pembaca gitu loh. Iya nggak sih, susah kan? Tuh lu lihat sendiri, kayak gini masa dibacanya begini, susah kan? Kita nggak belajar gini kan di kanji, repot kan? Nah makanya perlu penelitian yang lebih lagi loh, gitu. Jadi berusaha meyakinkan orang bahwa penelitian ini tuh dibutuhkan gitu. Ada sesuatu, ada gap yang harus ditutup gitu ya. Jadi mungkin perlu dimasukkan mengenai hasil observasi dari Fahri ya,
observasi yang dilakukan oleh Fahri terhadap pembelajaran kanji di kampus ya, di pelajaran bahasa Jepang dasar lah, di buku Mina 1, Mina 2, New Approach, atau di buku kanjinya ada nggak gitu kan, seperti itu. Terus kira-kira kenapa nggak dimasukin ke kurikulum ATJ itu? Karena dalam kehidupan percakapan sehari-hari nggak dipakai gitu kan, bisa nggak dibilang gitu? Kira-kira. Jadi kenapa ATJ itu tidak dimasukkan dalam kurikulum? Karena mungkin bebannya berat lagi ya, karena jumlah kanji kan banyak ya. Terus cara bacanya banyak. Jadi ATJ ini juga dijelaskan karakteristiknya ya, berdasarkan buku yang menjelaskan tentang ATJ ini. Karakteristiknya begini nih, aneh nih. Jadi sulit untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Karena akan jadi beban lagi buat buat para pembelajar. Ya betul. Tapi orang Indonesia tadi kan disebutin di hasil surveinya JF, banyak yang belajar bahasa Jepang karena tertarik ke pop culture kan. Iya. Ketika mereka bersentuhan dengan budaya pop culture, manga, komik, anime, itu bersentuhan juga dengan ATJ, iya nggak? Iya betul Sensei. Jadi disitulah ketika bersentuhan dengan, bertemu dengan ATJ, muncullah kebingungan, ini kok dibacanya begini. Nah, sementara di buku kita buat belajar, buat buka buku kanji juga nggak ada pelajarannya. Jadi berdasarkan itulah gitu ya, ada gap-gap yang harus diisi gitu loh, yang harus ditutupi oleh Fahri, oleh penelitian yang dilakukan oleh Fahri. Itulah misinya, misi seorang Fahri gitu ya. Begitu kira-kira Fahri. Terus rumusan masalahnya, identifikasi masalahnya nggak ada. Iya Sensei. Itu jadi identifikasi masalahnya tadi ya sama. Jadi di buku pelajaran tuh nggak ada. Jadi itu jadi masalah ya nggak? Iya. Ya di manga, di komik ada, tapi di buku pelajaran nggak ada. Terus kondisi pendidikan bahasa Jepang Indonesia juga nggak memadai gitu loh lingkungannya. Dari survei JF itu udah bisa paham sih identifikasi masalahnya ya, harusnya ya. Terus kayak penggunaan ini juga, ini huruf kanji ini juga seperti tadi, kita bayangkan orang yang baca itu nggak paham bahasa Jepang, nggak paham apapun ya. Jadi ini harus dihindari seperti ini. Kalaupun boleh ditulis begini, tapi ada cara bacanya gitu. Paling nggak dikasih furigana atau dikasih alfabetnya ya, romajinya, betul. Dan karena memunculkan judul manga, ini kenapa harus manga ini? Nanti muncul pertanyaan seperti itu. Ya. Misalnya di dalam manga ini ada banyak ATJ-nya gitu. Misalnya itu juga boleh sih jadi alasan ya. Atau bisa kayak manga populer gitu Sensei. Ya, boleh ya. Karena ini misalnya karena termasuk komik yang populer, itu juga bagus, tapi ditunjukkan populernya itu kayak gimana gitu. Iya Sensei. Jadi nggak bisa dibilang tanpa alasan ini populer banget nih ya. Tunjukkan contohnya, misalnya ada di tercatat di gitu yang ada rankingnya misalnya. Ya, baca saya. Oke ya, seperti itu. Oke. Terus ya mungkin hari ini itu dulu aja kali ya untuk Fahri. Untuk yang lain juga. Jadi ya tadi kita sudah bahas bab satunya punya Vika, punya Farhan, sama punya Fahri ya. Untuk hari ini cuma bisa 3. Terus mohon maaf juga di tengah-tengah ada putus-putus juga, ada dangdutan juga. Sekarang ada tukang roti ya. Tapi menurut saya inilah yang dengan cara seperti ini ya, kita bisa banyak dapat masukan ya, bisa dapat belajar lebih dengan contoh yang konkret gitu ya. Jadi
minggu depan juga akan saya bahas seperti ini ya. Kalau misalnya di minggu depan itu, jadi misalnya nih kalian lihat nih video yang kali ini udah lihat bahasannya punya temennya, terus aduh kayaknya saya perlu ngerubah deh bab satunya, itu silakan dirubah aja. Sebelum saya bahas, misalnya saya udah ngupdate lagi nih, ada yang baru. Nanti pas ngebahas punya saya pakai yang ini ya sensei, itu boleh, silakan kirim aja ya. Kenapa? Kirimnya ke WA aja, ke WA saya. Oke ya. Sebelum saya sudahi kuliahnya, ada yang mau ditanya atau dikomentari dulu, silakan. Sensei, kalau misalkan perbaikan bab satunya nanti itu langsung dikumpulin di apa namanya Google Classroom aja, Sensei? Boleh, itu juga boleh. Ya, boleh. Baik, Sensei, terima kasih. Nanti tinggal dikasih tahu aja di Google Classroom-nya, sensei ini yang baru gitu ya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanya atau dikomentari? Oke ya, jadi sepertinya nggak ada. Jadi ya, kalau begitu hari ini sampai di sini saja. Minggu depan kita akan bahas lagi seperti ini. Kita bahas lagi punya temennya bab 1 ya. Nanti kalau ada yang diupdate silakan disampaikan. Itu saja untuk hari ini. Terus setiap kali ada masukan buat temennya, itu juga silakan untuk teman-temannya yang lain juga didengarkan. Itu sama aja masukan untuk kalian semua ya. Jadi bukan untuk satu orang itu aja. Begitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Sekali sama des. Makasih ya. Ya, makasih banyak. Bye bye.